بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ نووي البنتني والأستاذ الحاج توفيق بن محمد والأستاذ كهج محمد حميد والأستاذ الشيخ زوي من هج أنوار والأستاذ الحاج عبد المجيد أهلا والأستاذ الحبيب محمد بن مشهور الكرد والأستاذ الحبيب علوي بن إسحاق السقاف والأستاذ الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب والأستاذ الحبيب عبد الرحمن بن حسن الحبشي وبركاتهم وبعلومهم ونفحاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini atas izin Allah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Mushalah Nurul Jannah, mana kita menyambut Ramadan dan Syawal. Kita libur sementara majelis kita dan sekarang kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi sarana bagi diri kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan para pecintanya ila yaumil qiyamah. Semoga dengan salawat dan salam ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bapak hadirin sekalian, melanjutkan materi pelajaran kita. Malam ini kita buka kitab Nasaihul Ibad, makalah yang keempat, bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah. Makalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu an, daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Apa kata beliau? Bab ketiga ni, kan bab kedua. Bab ketiga. Apa kata Sayyidina Utsman? Man tarakat dunya bi an aqalla sab'i wal akli wa abghadan sana'a minan nas ahabbahu Allah ta'ala li annahu taraka riya'a wat tafakhur. Kata Sayyidina Utsman, yang pertama, siapa yang meninggalkan dunia, yakni dengan mensedikitkan makan,
dan kenyang. Bi anna aqalla sab'i wal akli, menyedikitkan kenyang dan menyedikitkan makan. Wa abghadha sana'a minan nas, dan tidak menyukai pujian dari manusia. Artinya dunia itu luas, Pak. Tapi menurut keterangan ini, yang meninggalkan dunia ini apa itu? Yang kata Sayyidina Utsman, menyedikitkan kenyang dan makan. Kita ni makan boleh. Kulu washrabu wala tusrifu. Apa dalam Quran itu? Makanlah, minumlah. Boleh artinya. Yang halal. Tapi apa? Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Yang namanya berlebih-lebihan itu tidak bagus kalau. Makan berlebih-lebihan tidak bagus. Minum, yang katanya kita ni disuruh banyak minum, tapi kalaulah berlebih-lebihan juga tidak bagus. Ada takarannya kalau. Makan dan kenyang, tidak boleh berlebih-lebihan. Ngapa? Pertama, wong yang kekenyangan itu Bapak Ibu, Bapak hadirin sekalian, berat dia nak ibadah. Contoh bulan puasa tadi. Kita tahan Pak, nahan lapar, nahan haus. Dari subuh sampai maghrib, tahan. Cumanlah ketemu maghrib tu kadang tidak tahan. Ya? Tidak tahan, ketemu maghrib tu tidak tahan. Ngapa tak tahan? Laju kalau. Malas dendam. Padahal kita tahan lama dari subuh sampai maghrib. Pacak kita nahan. Pacak kita nahan tidak makan, tidak minum. Cuman kita ni tidak tahan, makan sedikit, minum sekedarnya. Tidak tahan. Habis maghrib. Padahal dari subuh sampai maghrib tu waktunya bukan main. Panas-panas kita tahan. Hari hujan, oh lemaknya, hari hujan dimakan pempek, hirup cukup. Tapi kita tahan. Ketika waktu maghrib masuk, nah disitulah Pak, latihan kita tadi diuji. Yang kita tahan tadi untuk lapar, yang kita tahan tadi untuk haus, tiba kita diboleh ke? Iko ngenengah diboleh ke tu laju galau. Ya? Banyak pula bulan puasa ni, hidangan pucuk meja. Banyak, macam-macam. Kalau logika kita, bulan puasa tu makan cuma 2 kali. Ya? Sahur sama buka. Cuman Pak, pengeluarannya lebih dari hari biasa. Bulan puasa. Makannya sahur sama buka. Sahur ni, ya sahur, cara sahur lah. Tak pulak nafsu kita ni makan. Tongseng-tongseng sama telur, jadi nasi goreng. Malas sedikit makan nasi, masak mie. Ya? Makan apa? Nak makan ngebek iwak, sungkan Pak sahur. Sayur juga sungkan. Maghrib buka. Kalau hari biasa ni kan nak sarapan. Siang nak makan. Kadang-kadang sore nak rundingan. Malam baru makan. Tapi kalau dia hitung-hitung pengeluaran bulan puasa tu lebih banyak. Minum nak sirup. Itulah kalau ke pasar jahat mata tu kalau tengok wong jualan betul kan? Apalagi turun musim 4 itu, belok kanan wah. Ya, dah acak melek mata Pak bulan puasa tadi. Tidak bulan puasa lagi kami wong jualan. Segalanya ada. Nah, apa pun ada makanan. Kue zaman bingin ada.
Yang zaman baru ada. Zaman bingen ni kuih lumpang, kuih pari, putu ayu, putu mayang ada kalau. Kuih zaman baru ada juga. Yang donat macanya, yang sushi dimsumnya, makanan Jepang lagi ada Pak, 14 dulu. Makanan Jepang lagi ada, Korea lagi ada, gimbapnya. Macam. Apa kata Sayyidina Utsman? Siapa yang meninggalkan dunia, yakni kata Syekh Nawawi Banten, wong yang menyedikitkan kenyang dan makan. Ahabbahullah Ta'ala, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wong kenyang tu Pak, jangankan begawe, ibadat lagi sungkan. Ibadat yang cuman semayang maaf Pak. Cuman perlu waktu 5 sampai 10 menit. Giliranlah kekenyangan, maleslah itu. Tambah lagi suruh begawe. Kita bulan puasa tadi manlah kekenyangan buka. Terawihnya mulai. Lesu terawih. Males terawih. Jangankan yang 20, yang 8 lagi banyak yang mundur terawih. Karena kenyang. Mana nurut kenya Pak. Habis buka tu. Tak usah lama tu. Di rumah tu lah. Nak nurutkan hawa nafsu tadi. Oh, masih. Cendol masih. Ya tak? Sirup masih. Sambil ngedeng no. Ngawasi HP. Nak nurut kenya. Malasnya bukan main. Karena kenyang. Bapak hadirin sekalian, maaf bukan anak mela wong gemuk, bukan. Wong gemuk ni bukan cuman karena banyak makan, Pak. Ya, wong kurus ada yang lebih banyak makan. Nah, cuman memang bagian dia lah kurus. Wong gemuk ni makan dikit, timbangan nambah. Wong kurus, malah bagian dia kurus, Pak. Biarlah banyak makanan. Tidak gemuk-gemuk budak itu. Puji kita lagi ke mana? Makanan. Kita benar Perancisan. Makan kondangan. Kita ambek nasi, centok, ayam siko, daging, sayur. Sudah jadilah itu. Cuman bagi wong gemuk cepet Pak naik ke badan. Cobalah yang kurus. Banyaklah dia lagi kita. Nasi 2 sendok. Putih. Tambah nasi minyak pula. Sehingga no, belum buk. Jangan dikatoi, jangan. Ya, tak boleh. Dia tu lagi menikmati. Kuning ada, putih ada ngambil. Ayam mbek 2 lagi. Ya, mbek daging pula. Ada kambing, kuang kambing, laju. Mbek sop pula. Tinggalnya berat. Tua pula mamang ini nak. Gegar awak beging lah. Payu mang je kita. Kalau lepas beging ni tak. Ingat-ingat. Cuman kalau memang bagian dia tidak ada gemuk, itulah pada. Yang tak boleh tu kenyang. Terlalu kenyang. Terlalu banyak makan. Apalagi yang meninggalkan dunia kata Sayyidina Utsman, Syekh Nawawi menjelaskan tidak menyukai pujian dari manusia. Artinya itu termasuk dunia, Pak. Yang meninggalkan dunia yang dicintai oleh Allah itu mereka yang menyedikitkan kenyang dan makan, dan mereka tidak menyukai pujian dari manusia. Pujian dari manusia itu, Bapak hadirin sekalian, kita dipuji wong, sama kita dikatai wong. Puji wong Pak. Pacak natang kendosa tak? Pacak natang kendosa. Kenapa? Karena pacak menimbulkan sifat riak dalam diri kita. Dipuji wong, oi, mantap nian kau. Kalau kau mimpin tahlil tu lemak nian rasanya. Kalau kau mimpin Yasin tu resep nian rasanya. Puji wong. Wong tu muji
Dua memang dia muji nian, apa dia tu muji ucap-ucap. Kita pacak tahu, Pak. Kita pacak tahu. Tapi kalau memang dia muji nian, cepat-cepat apa? Cepat-cepat balikkan pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah. Dan buang rasa kedirian kita, keakuan kita buang. Karena hakikat pujian itu cuma sikap, Pak. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji ini ada 4. Puji Khalik kepada Khalik. Allah memuji dirinya dewa. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah dan tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Khalik memuji Khalik. Allah memuji dirinya dewa. Allah memuji makhluk, Khalik memuji makhluk. Khalik kepada makhluk. Itu pujian Allah kepada hambanya. Allah memuji mereka yang bertakwa. Allah memuji mereka yang beriman kepada Allah. Allah memuji orang-orang yang sabar. Allah memuji wong-wong yang bersyukur kepada Allah. Itu puji Khalik kepada makhluk. Yang ketiga, puji makhluk kepada Khalik. Puji makhluk kepada Khalik. Kita hamba ni muji Allah atas apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Kita berucap alhamdulillah. Yang keempat, puji makhluk kepada makhluk. Kita sesama manusia. Kita memuji kepada sesama manusia. Dan ketika pujian itu datang kepada kita, cepat-cepat dari 4 pujian ini hakikatnya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita yang dipuji oleh saudara kita. Tu nak benar-benar nyago hati. Dipuji misal kita ngapo? Segala gawe lah, bukan cuma urusan semayang, bukan urusan ngaji. Segala gawe. Kita ni pacak masak nasi minyak misal. Oh, pakai gengseng itu. Iya, aduh. Habis kondangan tu, oi, pakai mantap kak. Buatan kawan ni ada. Hati yang cak kau ni ngawe. Oh, ada cara manusia tadi. Paling lemak makan nasi minyak, masakan kau ni lah. Tempat lain lah. Cepat-cepat Pak kalau model itu ketemu di kita. Alhamdulillah. Allah galau. Kita ni nyalan ni nyewe. Jadi pujian tadi jangan sampai menjadikan kita ini senang dengan pujian. Kalau wong senang dengan pujian itu, itulah kadang maaf Pak. Wong-wong yang ada sekarang ini banyak jadi penjilat tuh. Jadi penjilat. Penjilat atasannya, bosnya. Dipujinya lah, disanjungnya lah. Biar ngapa? Biar bosnya tuh sayang dengan dia. Sesep-sesep boleh bonus, sesep boleh naik pangkat. Itu tujuan manusia. Jadi jangan senang dengan pujian. Karena apa? Suka kepada pujian itu, kata Sayyidina Utsman, Allah tidak cinta. Yang pantas dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kalau seandainya ada wong buat baik dengan kita, tetap terima kasih. Tetap terima kasih dengan dia. Terima kasih dengan dia. Tapi hakikat pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, man taraka dzunuba ahabbal malaikah. Yang pertama tadi, siapa meninggalkan dunia Allah cinta. Yang kedua, siapa yang meninggalkan dosa, maksiat, itu dicintai oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat cinta dengan dia. Ngapo li annahu la yut'ibul katabal ladzina yaktubuna sayyi'at.
Ngapa malaikat sampai cinta dengan dia? Karena malaikat tidak menjadi lelah karena mencatat amal jahat dia tadi. Kiraman katibin, tukang nyatet. Malaikat ketika nyatet amal baik, senang dia. Yang muat dia tak senang tu ketika nyatet amal yang tidak baik. Mak ini hari ya Allah. Nak benar-benar ni ana macam berita mak ini pak rasanya pilu ada, heran ada, rasa aneh ada. Berapa hari yang lewat ana macam berita. Kakeknya, bapaknya, kakaknya, 3. Kakeknya, bapaknya, kakaknya ngawikan budak umur 5 tahun. Boleh tengok beritanya. Kakek, bapak, kakak. Uji kualang kejahatnya dari binatang. Benar Pak dalam ayat Quran. Manusia ni lebih jahat dari binatang, lebih sesat dari binatang. Ada yang Al-A'raf itu. Ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka itu layaknya binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. 3 iko, yainya, bapaknya, kakaknya yang digawe. Kini umur 5 tahun, tidak masuk akal kita Pak Kasih. Setan belis nian model main. Datang lagi mana lah pikiran model itu. Jadi banyak kita ni lokak dosa tu banyak. Cuman kalau tak kita ampet-ampet dengan rasa keimanan kita kepada Allah, tegawi tu lah. Itulah ngapo syariat sudah ngajari. Lanang betino, walaupun keluarga dewe, ya. Kalau pacak ada yang lain ngewangnya. Lanang ni bapak, tua tumu baik. Ya, lanang. Umurnya hitungannya tua. Menggawe mak itu, apa ngomong waktu itu? Uji satu apa? Selagi wak itu niup lilin tu masih mati, masih baca. Iya, berarti masih baca. Masih ada napasnya. Kalau dia ada acak niup lilin tu masih tidak mati lagi nama kali. Kadang peluang tu Pak, wong buat maksiat tu bukannya karena kepengen langsung tu bukan. Karena ada peluang. Dia tak kata niat jahat. Dia tak kata niat tidak benar. Tapi karena ada peluang tadi. Wong tak kata sepi, ada peluang maksiat. Ya Allah. Malaikat ringan Pak, nyatet dosa-dosa gitu. Satu bulu wong ini. Kapan lah laju kenya tak? Bangsa baca berasan dengan Israel, dirasan ni Israel. Oleh kiraman katibin payu laju ke lah mamang itu je kita. Malas aku nyatet dosa dia tu. Bangsa baca berasan. Tu. Jadi siapa yang meninggalkan dosa dicintai oleh malaikat. Kita ni bapak ibu, kata ibu-ibu. Bapak tidak do lepas dari salah tu memang kita. Ada salah kita tu tiap hari tu ada. Tidak kita nutup mata bahawa kita ni ada berbuat salah dari pagi sampai kita nak tidur. Ada yang kita buat. Kesalahan dengan Allah dan kesalahan kita dengan sesama manusia. Kesalahan dengan Allah taubatan nasuha. Kalau kesalahan dengan manusia cepat-cepat minta maaf. Ini berapa hari ini banyak wong mati ngejut Pak. Yang ana temui, bukan yang ana kenal, yang ana tahu. Lagi main sama cucu penesan lagi ngoling betina. Pening pala. Ngoling laju.
lagi main, lagi penesanan dengan cucu. Ikut baru ni di tempat kami, malam kedua malam ini tahlil. Tak ada tahlil dulu malam ni ngajar, semalam tahlil. Lagi nak tidur malam pukul 10 lah rasa. Tak tahu ngurap laju. Kata apa-apa. Kita ke tak tahu. Bagian kita ke mak mana tak tahu. Kau nak nyampak dulu. Oh ya Allah, kalau baca jangan. Kalau baca kita ni Pak, kalau baca kita yang ngaturnya lemah, nak meninggal mak mana. Kalau kita yang ngatur. Karena kita bukan yang ngatur ni, yang bingung mak mana kita ni mati kagak. Jadi yang kedua, siapa yang meninggalkan dosa maksiat, maka akan dicintai oleh malaikat Allah. Dan yang ketiga, wa man hasama tam'a 'anil muslimin ay qatta'ahu anhum ahabbahul muslimuna li'annahu la yukaddiru qulubahum. Siapa yang memotong sifat rakus, siapa yang menghilangkan, yang memotong sifat rakus terhadap wong Islam atau yang lain juga, maka akan dicintai oleh umat Islam yang lain. Gakus Pak, gakus ni kata nak dimbek galo. Tomak. Penai dengan kiai negang ke tomak tu hurufnya 3. To, mim, ain. To tu gulunya panjang, perutnya besar. Nah, to. Mim tu bolong, masuk galo men bolong. Ain mangap. Nak disengkam juga lo. Jangankan maaf Pak, kita benar. Kita ni lah jarang tapi makan hidangan. Makan kondangan, hidangan lah jarang. Kalau ini Perancisan tu lah. Kalau hidangan tu lah diatur wong 8. Pentul 8. Ayam 8 iris. Kadang sate iwak. Ada bagianan kan lo? 8. Rumpak baru naruh. Nasi belum datang. Ngancap iwak dulu. No. Itu tak terti dimakan tadi. Iwaknya dulu mbak. Kita ni cara kita ni makan benar-benar ada adabnya kalau. Kita hidangan sama wong tua. Dulu kalau wong tua dulu. Kita kaget. Alah jarang makan hidangan lah jarang. Ada juga cuman payah nyarinya. Makan hidangan tu wong nak ngobeng. Kita ni pacak kalau dulu ngobeng. Budak muda zaman ini wah angit Pak nak ngobeng. Tegak lagi dak dia. Kan. Kita makan kami-kami main. Nyingok wong yang maaf. Jatah tu lah ada sikok sewa. Tumpak ngembek pentul dulu. Yang ini tadi. Sate iwak ngembek 2. Ayam ngembek 2. Yang tahe ngembek tadi boleh apa aku? Kesih. Itu Pak mahab. Gawe-gawe mak itu, rakus tomak mak itu, wong tidak senang. Tidak senang, manusia itu tidak senang. Di hati bahasa kita. Kita ni tidak baca nyingok barang tu dibagi ke. Cobalah nunggu namanya dibagi ke. Ini yang kejadian di Benteng kemarin. Kendang. Ya. Yeah? Cuman aku tak demen nyebut nama Palembang tu Pak. Ya belum tentu wong Palembang galau ya tak. Cuman jahatnya galau-galau. Jahatnya galau kan? Jahat galau. Padahal kita nak kesana lagi nanda. Cuman karena sifat manusia tadi. Kami ni 10 Muharram tiap tahun bagi ke Bobo itu.
kadang 10 dalu, kadang lebih dari situ. Itu kadang maaf kita nemui manusia-manusia itu. Ada yang memang dia sabar, nunggu. Ada yang tidak sabar. Yang tidak sabar ini tadi, itu kadang muat celaka wong. Pernah ada kawan sikok tersiram bubur anget tangan. Karena ngapa? Karena tidak sabar. Sifat rakus tadi. Wong tidak senang dengan wong sifat rakus. Sabar bela. Kalau bagian kita tak bakal kemana. Yakin be Pak? Rezeki kita tuh, kalau memang rezeki kita nian, biar jauh pacak marak dewe. Kalau bukan rezeki kita, walaulah di ujung mulut kita, tidak bakal masuk juga perut. Kalau bukan rezeki kita. Lalu kan lo bagian. Tinggal kita be nyalaninya. Wong muka jualan. Kita misal jualan apa? Pempek. Ada parak situ muka jualan pempek juga. Kita nak gongseng, ngapa nak gongseng? Lah bagian kan. Di Kuta nah. Wong jualan tu kan berdekat biasa baik. Di IP. Mall paling lama di Palembang, IP. Matahari. Bawah tu wong jualan HP. Biasa baik. Berkawan lagi ada. Kita pagaan jualan lah nak gongsi. Tidak katik Pak. Tidak bakal tertukar rezeki kita. Tidak bakal tertukar. Jadi hindari sifat rakus tomak tu hindari. Jangan sampai kita ni menumbuhkan rasa wong tidak senang kepada kita. Karena sifat kita. Itu yang dinyatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makalah yang kelima. Wal maqalatul khamisah. Makalah yang kelima an Ali radhiyallahu an wa karamallahu wajha, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karamallahu wajha, dan Allah memuliakan wajah beliau. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Apakah status Sayyidina Ali? Sesungguhnya di antara nikmat dunia yang mencukupimu apa adalah Islam sebagai agama. Itu nikmat paling besar. Nikmat paling besar itu nikmat keislaman kita. Kita dijadikan oleh Allah sebagai wong Islam, itu merupakan nikmat yang sesungguhnya. Apa? Fa inna a'zaman ni'amillahi lil abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi wa ikhrajuhu minal zulumatil kufri ilal nuril islam. Sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar yaitu mengeluarkan dirinya dari tiada menjadi ada. Kita ni asalnya tak kata. Nikmat diadakan oleh Allah. Dilahirkan kita di pojok dunia melalui wong tua kita. Itu nikmat. Dan apalagi yang dinatakan nikmat yang besar itu, wa ikhrajuhu minaz zulumatil kufri ilan nuril islam. Dan nikmat yang besar itu mengeluarkan diri kita dari kegelapan kekufuran kepada menuju cahaya keislaman. Jadi nikmat Islam itu nikmat yang besar. Tidak mayangnya Pak, kita maaf nian. Seandainya kita ini lahir dari wong yang bukan Islam, mak manalah coba. Tidak mayangnya. Tapi nikmat Allah bagi diri kita berlaku, kita dijadikan oleh Allah sebagai wong yang beragama Islam. Walaupun dunia ini sulit bagi kita, walaupun di dunia ini kita susah, tapi kalau kita sudah megang nikmat Islam, yakinlah Pak, susah-susahnya dunia ada batas. Sesulit-sulitnya kita di dunia ada batas. Sengsaralah kita di dunia ada batas.
Karena kita Islam ada harapan besar di akhirat kita beroleh nikmat dari Allah. Susah kita di dunia, ada batas. Sampai kapan? Mati kita habis susah di dunia. Yang bahaya ini, kalau di dunia kita sudah susah, akhirat kita juga genyek. Nah itu bahaya. Ngapo? Susah kita di dunia tapi tidak ibadah. Susah kita di dunia tapi kita tidak sholat. Jadilah kita nih susah hidup di dunia, tapi jangan sampai kita susah di akhirat. Ada batas. Nikmat Islam ini nikmat besar. Tak mayangnya Pak kalau kita seandainya hidup dalam kekufuran. Walaupun kita secara segi dunia kita sulit, kita susah, kita sengsara, tapi kalau ada keislaman dalam diri kita, itu nikmat yang bakal kita bawa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa kata Sayyidina Ali? Wa inna minasyughli yakfika ta'atan syughlan. Wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Sesungguhnya di antara kesibukan yang cukup bagimu itu adalah ketaatan kepada Allah. Sibuklah di dunia, tapi jangan sampai kita lupakan kaget kita bakal meninggal. Sibuklah juga untuk ibadah. Ngapa kita untuk dunia pacak kita sibuk, tapi untuk ibadat kita tak pacak menyibukkan diri kita. Kita rela untuk dunia Pak. Waktu kita habis. Tapi terkadang kita tidak rela waktu kita habis untuk akhirat. Padahal akhirat itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Cuman yang paling ngelemakkan kita, kalau dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niat. Jadi kalau kita begawe, kita berdagang, kita mencari rezeki dengan niat-niat yang baik, dengan cara yang baik, sepanjang itu pun akan dinilai ibadat oleh Allah. Jualan, berdagang, begawe, niatnya baik. Untuk apa? Untuk nafkahi anak kita, untuk nafkahi bini kita, untuk sedekah, untuk bantu wong. Niat baik, sepanjang begawe itu nilai ibadat. Tapi tidak cukup niat baik, gawinya juga harus benar. Niat baik, cuman yang dijual ni barang haram. Mana boleh? Niat baik, cuman gawe tak benar. Yang pernah Anda sampaikan waktu itu, niatnya nolongi wong, minjemi duit, cuman berana, ya? Niatnya tu pecaknya niatnya tu baik, nolongi wong, cuman gawe tak benar. Wih banyak Pak katanya gawe model itu. Anak Ramadan tadi, ku buka masalah itu. Di mana tempat sama? Sama ceritanya. Yang minjeminya, yang boleh minjem tu Ustaz cuman betina. Oh iya jiku sama. Wong lanang tak boleh. Menuju kami medoh. Yang minjem tu juga tak boleh wong tua. Jika ngapo tak boleh tua, takut mati duluan, utang belum selesai. Di mana tempat Pak? Anak keliling Palembang, puasa tadi. Muka cerita ini, katanya ya Allah, kamu kalau kata-kata. Jadi tak cukup cuman sekedar niat baik, tapi gawenya juga harus gawe yang benar, yang halal, yang baik, jualan yang baik, timbangan benar-benar. Barang bagus katakan bagus, tidak bagus katakan tidak bagus. Cuman cara orang berjualan ni bagus galau. Mana ada orang jualan, oh ini tak bagus Pak. Tidak, bagus galau itulah. Biarlah barang masam juga dikata ke manis. Nah juga, nah belah. Manis. Manis nian. Nyicip lagi belum budak itu. Kata ke manis, belilah sekilo, balik ke rumah. Ada yang masam, ada yang kelet. Ada yang kering, diuk tadi ada. Protes kita.
Kawan kata agak ni jualan barang model macam ini. Tebudi aku sekilo. Apa je yang Najib? Kau sekilo, aku 10 peti no tebudi. Ada yang Najib yang sedia 42 itu. Kau sekilo tebudi, aku 10 peti tebudi. Ya Allah. Jadi hati-hati, hati-hati ya Allah. Hati-hati. Sibuk dengan ibadat. Inilah. Lah Syawal terakhir, akhir Syawal ini. Tanggal kalau masuk Zulqa'dah loh. Zulqa'dah Nah. 29. Ini tanggal 29, malam 1. Malam 1. Hari ini 29 Syawal. Ini Zulqa'dah malam ini. Malam 1. Karena Syawal Ramadan tadi 30, Syawal 29. Zulqa'dah. Kita Ramadan tadi, Pak. Baca kita ngaji. Tiap malam tiap hari kita ngaji. Dengan jumlah kita ngaji itu banyak lembaran. Kadang 2 lembar, 3 lembar. Kadang kita baca sejus. Dari kita lebaran sampai malam ini, ada tak kita neruskan ngaji kita tadi? Apa kita habis lebaran, lebar pula ngaji itu? Tidak muka lagi Quran. Ini kadang disampaikan oleh guru kita. Kita ni kadang memprihatinkan. Kitanya yang memprihatinkan. Kita ni memprihatinkan. Ngapa? Dari mulai lebaran sampai kadang malam ini, Quran belum terbuka sama sekali. Dari malam lebaran itu. Padahal Ramadan tadi kita ngaji kita kuat. Berlembar-lembar kita ngaji. Salat, baca kita salat tarawih. 20 rakaat tambah 3 witir, baca kita salat tarawih. Tapi giliran habis itu, ngapa kita ba'diyah qabliyah kita tidak baca? Padahal kan waktunya tidak ada panjang. Kita punya waktu yang banyak, tapi terkadang kita lalai untuk menyibukkan diri kita dengan ibadah. Apa kata Sayyidina Ali? Sibuklah, cukuplah ketaatan itu sebagai kesibukan kita. Kita ni ma'asyiral hadirin, kalau nak hitung-hitung taat sama maksiat, mungkin banyaklah maksiat kita. Kalau nak dihitung-hitung amal ibadat, timbangan kita ni mengkali tak pula banyak amal ibadat kita. Cuman kita ni memotivasi diri kita dewe. Jadilah kita ni maksiat, jadilah kita ni berbuat lalai. Kalau pacak mulai hari ni sampai meninggal kage, sibuknya kita ni dengan ibadat. Sibuknya dengan hal-hal yang baik. Yang terakhir, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Wa inna minal ibrah ayil izatin yakfikal mautu ibrah fa innal mauta akbaru al mawa'izi linnas. Sesungguhnya di antara ibarat, yaitu teladan, kata Sayyidina Ali, adalah mencukupimu kematian sebagai ibarat. Cukuplah kematian itu sebagai teladan pelajaran. Dikuatkan lagi hadis Nabi. Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita. Itu nasihat paling besar. Nasihat wong yang mati itu bukan nunggu kita mati. Wong yang kita jingok meninggal itu nasihat. Itu malam yang ana ngisi di situ kemarin, ana jelaskan. Wong berapa banyak wong mati itu nasihat galau buat kita. Nah cerita yang tadi ada orang meninggal ngejut sama cocongnya tadi. Uji kawan ana. Ana nyingok wong meninggal model itu, emaknya itu. Jadi pelajaran besar buat ana. Baru itulah nyingok wong meninggal yang langsung blek, langsung tak katik tu. Langsung hilangnya.
Kita ni kan kadang ada yang nyengok wong meninggal ini mengap-mengap dulu. Naik turun napasnya. Ngorok dulu. Ini idak makan ngorok, tak makan apa? Laju. Jadi pelajaran. Kematian itu pelajaran buat kita. Pelajaran besar buat kita. Tambahlah lagi maaf, umur kita ni lah lanjut. Umur kita ni lah tua. Walaupun mati itu syaratnya tak ada nunggu tua. Cuman tanda-tanda lah kematian tu lah parah. Aku tak ada nyebutkan mampu tanah, tak mampu pedapuran melah. Ya, tak ada mampu tanah, tak mampu pedapuran. Mampu pedapuran. Malah parah Pak itu. Banyak meninggal ini. Nah, pacak tak kita ni ngembek pelajaran dari wong yang meninggal itu? Pacak tak itu tu menjadi pelajaran ibrah buat kita? Apa cuma sekedar lewat-lewat wong meninggal? Apa cuma habis meninggal sudah? Tidak kita ambil pelajaran. Padahal itu pelajaran besar buat kita. Kita nak baca masih. Bergerak baca, mata masih baca nyengok. Kuping masih baca dengar, mulut masih baca ngomong. Karena apa? Karena ada nyawa. Ada nyawa. Ada ruh. Tapi kalau ruhnya tak katik lagi, tangan punya tak pacak bergerak, kaki punya tak pacak berjalan, mata punya tak pacak nyengok, kuping punya tak pacak dengar, mulut ada tak pacak ngomong. Ngapa? Ruhnya katik. Kita ni Pak, itulah. Nah, cuman kita tak tahu ruh tu mak mana yang ada di badan kita. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Kalau ada yang nanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh, jawab ruh tu urusan Tuhanku. Jadi tak usah nak mak bertakoan ngitakan masalah ruh. Kita lagi tak tahu di mana tempatnya ruh tu jom. Tempat ruh tu di mana? Mana ada yang tahu? Apa di sini? Apa di sini? Tidak tahu kita di mana. Jadi ruh ni, kalau ada ruh hidup. Kalau tak katik, wafat, meninggal. Sehebat-hebat wong, sepinter-pinter wong, semelawan-melawan wong, setinggi apapun jabatan wong, ruhnya katik sudah wassalam. Tak baca ngapa-ngapa lagi. Hebatlah wong itu. Panjanglah umurnya. Ngelawanlah dia, kalau sudah mati sudah. Tidak baca ngapa-ngapa lagi. Pelajaran besar buat kita. Wong yang pangkatnya ada, hebat, ilmunya banyak, wong yang disegani lagi mati, tambah lagi model mak kita. Jadi pelajaran besar buat kita. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, nasihat dari Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali ini, makalah yang keempat dan makalah yang kelima daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita, semoga menjadikan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, dan mudah-mudahan menjadi fikir kita bahwa dunia ini cuma tempat tinggal kita sementara. Tidak lama kita nunggu dunia. Sesusah-susahnya di dunia ada batas, senangnya di dunia juga ada batas. Tapi yang kita tuju adalah akhirat, abadan abada, abadi selama-lamanya. Manfaatkan waktu yang ada, apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang paling besar itu nikmat kita menjadi hamba Allah yang beragama Islam. Nikmat yang paling besar itu ketika kita keluar dari kekufuran kita. Dan juga ma'asyiral hadirin, mari kita jadikan malam-malam kita, hari-hari kita sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ibadat. Segala bentuk ibadat. Yang memang kita ibadat pojok sejadah, insya-Allah tetap dinilai ibadat. Walaupun seandainya kita Bapak tidak pacak pojok sejadah, tapi segala gawi yang kita lakukan, kita niatkan dengan niat yang baik, mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pacak disampaikan malam hari ini, mudah-mudahan manfaat.
Minta maaf kalau ada salah. Kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Sekian, wal afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin wa yafaqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila at-tariqil mustaqim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.